Wadaya College Education Center for concept and Olympiad. One purpose, one mission, and one dream. Oke, saya akan pindah ke slide yang berikutnya. Kita punya beberapa program, tapi sebelumnya di sini ada profil dari anak-anak yang keterima di univ terbaik di dunia. Salah satunya ada Natalia Chandra di Harvard dan MIT. Kemudian ada Philip juga di NUS, Berkeley, kemudian London School of Economics and Political Science, dan juga ada Clayton Fernalo yang berhasil di NTU. Nah, di sini kita punya Wadaya Education Consulting Agency. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengkonsultasikan tentang univ di luar negeri, yang anak-anaknya ingin berkuliah di luar negeri, boleh hubungin Weekend di nomor yang tersedia di layar. Nah, di sini kita punya beberapa kelas persiapan universitas di Wadaya College itu, mulai dari enrichment, pre-top regional university atau pre-trust, kemudian pre-top universitas, top regional universitas, dan juga top universitas. Jadi di sini ada jenjangnya dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk pre-trust itu untuk univ di dalam negeri, sementara pre-top itu untuk univ di luar negeri, dan untuk trust untuk univ di dalam negeri, dan top universitasnya untuk univ di luar negeri. Untuk kelas enrichment sendiri, boleh anak kelas 9 juga bisa ikut kelasnya. Kemudian kita punya deadline aplikasi universitas, ya ini adanya, karena sudah dekat, jadi teman-teman atau anak-anak Bapak Ibu harus mempersiapkan IELTS preparation class. Jadi kita juga punya IELTS, ada listening, reading, writing, speaking pastinya. Jadi untuk teman-teman atau anak-anak Bapak Ibu yang ingin ikut tes IELTS, jangan lupa untuk bergabung di Wadaya College juga. Selain itu kita juga punya selain kelas bahasa Inggris untuk IELTS, kita juga punya Mandarin HSK, bahasa Jerman, dan juga bahasa Jepang. Jadi yang ingin kuliah di Jepang boleh bergabung di Wadaya untuk melatih bahasa Jepangnya. Kemudian Jerman, karena beberapa univ di Jerman itu mengisyaratkan bahwa anak-anak harus punya kemampuan bahasa Jerman, makanya harus belajar bahasa Jerman juga dan juga Mandarin. Nah, di sini kita punya beberapa anak yang meraih prestasi dan menjadi inspirasi buat adik-adik tingkatnya, buat teman-temannya. Ada Rafael Devan Prayogo yang mendapat perunggu di Tuimada International Olympiad 2022. Ada Sandy dan Andrew. Sandy mendapat medali perunggu internasional di IMO. Andrew tahun lalu juga mendapat perunggu di IMO, dan tahun ini didapat honorable mention di IMO 2022. Nah, kemudian kita punya kelas olimpiade. Wadaya College itu punya beberapa kelas olimpiade tingkatnya dari SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk SD ada matematika dan sains, SMP matematika, sains, dan IPS, dan juga untuk SMA ada matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, geografi, kebumian, ekonomi, dan juga astronomi. Selain itu, Wadaya College juga membuka kelas coding. Jadi kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu tertarik untuk coding dan ingin melanjutkan kuliah di computer science atau yang related dengan komputer, bisa melatih atau belajar coding di Wadaya College. Ini terbuka untuk SMP, SMA, mahasiswa, dan juga profesional. Di sini kita ada kelas coding Wadaya itu. Nanti di dalamnya itu ada Introduction to Computing, Algorithm and Data Structures, Data Science and AI, Front-end, Back-end, Mobile Development, Game Development, bahasa pemrograman ada Java, Go, JavaScript, dan PHP. Untuk informasi lebih lengkapnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menghubungi Wadaya College di nomor WhatsApp 081219745858 dan juga 081193939995.
Dan untuk info-info session lanjutan, Bapak Ibu dan teman-teman bisa follow Instagram Wadaya College di Wadaya College Official dan juga untuk agensinya Wadaya Agency. Dan bisa subscribe YouTube channel kita Wadaya College. Oke, selanjutnya kita masuk di kelas kompetisi yang saya akan jelaskan untuk hari ini. Jadi kelas kompetisi ini seperti yang sudah-sudah, kita tidak ada tes masuk untuk kelas kompetisi ini. Jadi kenapa sampai anak-anak Bapak Ibu harus ikut kelas kompetisi ini? Jadi kita Wadaya College punya kelas olimpiade yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kelas olimpiade itu syaratnya adalah tes masuk. Dan kalau misalin anak-anak Bapak Ibu ternyata nggak bisa masuk di kelas olimpiade itu, berarti anak-anak Bapak Ibu bisa berlatih di kelas kompetisi matematika yang dalamnya ada drill soal. Jadi tidak ada tes masuk yang dibutuhkan, hanya akan berlatih soal-soal olimpiade. Di sini soal olimpiade yang dimasukkan adalah ada OSN, kemudian ada OSK, ada International Trimada Olympiad, ada Singapore Mathematics Olympiad atau SMO, ada American Mathematics Competition AMC, dan juga Canadian Mathematics Contest. Di sini kelas dimulai itu minggu depan untuk SMP dan SMA. Untuk SMP itu tiap hari Rabu dan ini harusnya hari Rabu dan Kamis jam 5 sampai 6.30, dan untuk SMA itu tiap hari Minggu jam 8.30 sampai 11.40 dengan biaya itu 2 juta per 10 pertemuan. Kemudian yang tadi untuk kelas olimpiade tadi karena udah dibilang kita punya kelas olimpiade mempersiapkan jadi drilling soal-soal. Nah, jadi kalau misalnya udah terbiasa ikut kelas olimpiade, anak-anak Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan di Olimpiade Canadian Senior and Intermediate Mathematics Contest itu yang diadakan per November. Dan juga jadi kalau ingin mendaftarkan diri, boleh daftar di Wadaya. Jadi Wadaya bekerja sama dengan Waterloo untuk Olimpiade Canadian. Jadi itu kenapa sampai pentingnya mengikuti kelas drilling, kelas kompetisi, karena bisa berlatih berbagai macam tipe soal-soal olimpiade. Dan juga ada American Mathematics Competition, ada AMC. Di sini ada 10 dan 12. Jadi yang kelas kompetisi itu akan mengcover kompetisi-kompetisi yang akan diadakan oleh American Mathematics Competition dan juga Canadian. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di Zoom chat. Jadi langsung saya akan jawab satu-satu. Di sini udah ada beberapa pertanyaan. Bagi murid yang tidak tertarik pada kompetisi namun sangat tertarik pada kolaborasi, program apa yang cocok untuk diikuti sekaligus mempersiapkan portofolio untuk tembus ke S1 Princeton University Direct Admit. Di sini kan ada beberapa cara untuk masuk universitas sebenarnya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu bukan anak-anak olimpiade, sudah pasti dia punya performa di sekolah harus bagus. Kalau dia sekolah di International School A-Level, berarti dia punya nilainya itu rata-rata harus A-star untuk 4 subjek dan tergantung dengan major yang dia pilih. Kemudian kalau dia nasional kurikulum berarti dia punya rata-rata nilainya itu harus lumayan tinggi. Kemudian selain itu dibutuhkan juga personal statement. Jadi berhubungan dengan ini ada program apa saja yang bisa diikuti untuk portofolionya bagus. Jadi kalau misalnya portofolio itu kelas Wardaya so far itu untuk portofolionya kayaknya nggak ada. Karena kalau portofolio itu lebih kepada achievement anak-anak. Kalau achievement anak-anaknya ya belajar kelas kompetisi-kompetisi atau misalin ada kegiatan-kegiatan sosial yang dia bisa ikuti. Tapi untuk kelas yang membuat dia punya portofolio sendiri kayaknya kita nggak ada. Jadi sebagai masukannya, ya kalau anak-anak Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin punya portofolio atau CV yang bagus untuk apply ke UNIF, berarti ada kegiatan-kegiatan yang impact for society yang teman-teman juga bisa lakuin. Jadi bisa ngajar anak jalanan, bisa
untuk leadership skill-nya bisa di kampus ikut kegiatan OSIS dan lain-lain. Jadi sambil nilainya juga bagus. Jadi akan dilihat bahwa anak-anak itu walaupun mereka ikut kegiatan sosial lain-lain, mereka punya nilai-nilai di sekolah juga bagus. Jadi lebih banyak. Kemudian adakah kelas persiapan untuk kegiatan sosial sebagai salah satu syarat? Oh, inilah masih lanjutannya. Untuk sekarang Wadaya belum punya kelas untuk kegiatan sosial. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, ini tadi sudah. Oke, pertanyaannya masih seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu atau teman-teman? Jadi kalau yang ingin bertanya, boleh bertanya kenapa sih harus ikut kelas competition. Jadi kelas competition itu jadi untuk melatih sebenarnya. Jadi selain untuk materi-materi Olimpiade itu nanti seperti apa dan ada apa saja. Jadi karena ini kelas competition tadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya adalah kelas drilling soal. Jadi kelasnya itu akan latihan soal-soal. Sore untuk Canadian, apakah ada les tambahan? Untuk Canadian-nya itu dari biaya pendaftaran ini ada 1 kali sesi yang akan dilatih gratis. Tapi kelas kompetisi ini kan tadi saya bilang mengcover kompetisi-kompetisi yang tadi AMC, Canadian. Jadi kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu mau nanti ikut yang tahun ini atau nanti ikut yang tahun depan, boleh bergabung di kelas competition. Untuk kelas 12 masih bisa ikut enggak? Untuk kelas 12 masih bisa ikut. Ini makanya American Mathematics Competition ini ada yang 10 sama 12, ini masih bisa ikut. Kemudian ini pendaftarannya itu, sekarang masih buka pendaftaran, penutup kegiatannya itu akan dilakukan tanggal 17 November, masih bulan depan. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu daftar mulai minggu depan itu akan lebih difokuskan untuk soal-soal AMC dan juga Canadian. Oh, anak udah daftar. Cara pengajaran bagaimana ya Pak? Karena ini pertama kali. Jadi untuk pengajarannya sendiri itu kita akan pakai past papers atau soal-soal kompetisi AMC dan juga Canadian yang tahun-tahun sebelumnya, dan kita akan bahas dengan anak-anak. Pak, kelas kompetisi digabung kelas 10, 12 atau dipisah. Jadi kalau misalnya AMC 10-12 ini ada bagian-bagian soal yang sama. Jadi misalnya nomor 1 sampai berapa itu ada soal yang sama, kemudian ada beberapa soalnya juga yang berbeda. Kemudian kalau misalnya kelas kompetisi ini ada kelas kompetisi SMP dan juga SMA, jadi yang 10-12 ini bakalan digabung di kelas kompetisi itu. Jadi tidak akan dipisahkan untuk kelas 10 sendiri atau kelas 12 sendiri. Kelas kompetisi itu tadi kita akan mulai per tanggal 19 Oktober, jadi minggu depan sudah mulai. Dengan kurikulum 2022 di mana fokus pada proyek pembelajaran, adakah program model yang bisa memulai proyek ini agar portofolio murid lebih baik, terutama di sisi pengabdian masyarakat, kalau ada seperti apa programnya? Oke, jadi sebelumnya ini beberapa tahun yang lalu Wadaya College itu juga bikin kegiatan di mana anak-anak itu akan dibawa ke tempat-tempat yang beberapa tahun, 2 atau 3 tahun lalu itu kita pergi ke sekolah master di Depok. Di situ anak-anak diajar untuk jadi pengajar buat anak-anak jalanan, dan juga mereka membagi-bagi buku. Jadi anak-anak itu akan mengumpulkan buku-buku bekasnya dari rumahnya dan mereka akan bawa untuk dibagikan ke anak-anak jalanan. Itu kegiatan sosial dari Wadaya, tapi kegiatan program khususnya yang diadakan per minggu itu belum ada. 19 Oktober Rabu jam berapa di sini?
19 Oktobernya Rabu jam 5 sampai 6.30. Ini Rabu dan Kamis. Oke. Ini saya sudah lampirkan, dia punya slide di layar saya. Jadi pembahasan kalau kompetisi nasional dan internasional itu ada OSN, OSK, ada Tuimada, ada SMO, ada AMC, ada Canadian. Jadi tadi saya bilang kita tidak ada special class buat untuk Canadian saja, tidak ada special class buat AMC saja. Jadi tapi kelas ini akan mengcover semua yang saya tulis di sini. Nah, karena kita punya AMC dan Canadian itu akan diselenggarakan bulan depan, jadi lebih banyak soal-soal yang akan dilatihkan itu adalah AMC dan Canadian. Sudah jelas kira-kira? Kemudian, kalau selesai 10, apakah ada lanjutan atau bagaimana? Iya, jadi setelah 10 pertemuan ini akan ada lanjutannya. Jadi kelasnya akan dibuka tiap 3 bulan. Jadi kalau sudah 10 pertemuan selesai, nanti ada 10 pertemuan berikutnya. Untuk yang sama mulai tanggal 23 Oktober, apakah langsung membahas soal Amerika dan Kanada? Iya, benar. Jadi untuk kelas yang nanti akan dibuka per tanggal 19 itu lebih banyak soalnya itu adalah yang American Competition dan juga Canadian. Oh, oke. Seberapa membantu gelar juara kompetisi untuk portofolio siswa? Karena ada yang juara umum, juara namun tidak tembus di kampus pilihan. Tergantung. Jadi untuk masuk di univ di luar negeri, biasanya itu yang mereka lihat adalah kompetisi internasional atau kompetisi nasional. Nah, kemudian apakah kompetisi-kompetisi ini boleh dinilai sebagai portofolio? Iya, di achievement-nya mereka. Jadi personal statement-nya itu selain achievement-nya ini, dia punya impact buat society-nya juga apa. Jadi jangan sampai dia hanya menuliskan dia punya achievement di Olimpiade, tapi dia punya impact di society-nya nggak ada. Jadi mereka akan lihat sedetail itu. Untuk SMA jadwalnya tabrakan yang kelas pre-top univ ya. Kelas pre-top univ ya kayaknya setahu saya untuk mungkin bertabrakan. Saya tidak terlalu hafal untuk kelas pre-top univ. Jadi coba nanti saya konfirmasi lagi. Jam 10. Oke, berarti untuk jamnya mungkin nanti setelah ini dikonfirmasi lagi ke admin di bawah. Jadi anak ibu ikut kelas pre-top juga ya kalau gitu. Oke. Berarti nanti coba saya konfirmasi ke bawah dan mungkin ada pergantian jamnya mungkin. Jadi pembelajarannya per 3 bulan ya Pak. Kebetulan anak saya baru kelas 7 dan belum pernah ikut lomba apapun atau pembelajaran mengenai Olimpiade. Apakah bisa atau sanggup mengikuti ini? Balik lagi pertanyaannya adalah sanggup dan nggak sanggup itu tergantung anaknya. Jadi kalau misalnya dia mau, karena ini tadi saya bilang drill soal atau kelas kompetisinya pure latihan soal, jadi lebih daripada itu kalau misalnya dia ikut dan kelasnya itu akan, karena kita akan banyak latih banyak soal dan itu akan menstimulus anaknya juga bahwa oh ternyata materi ini saya belum belajar, berarti tanggung jawab pribadi juga untuk menyiapkan diri atau baca materi yang related dengan soal-soal yang akan dibahas di kelas nantinya. Jadi kalau belum pernah ikut, it's okay untuk ikut.
malah semakin bagus menurut saya. Jadi dia akan terbiasa untuk belajar bahwa oh ternyata ada hal-hal yang saya sebenarnya nggak tahu yang di luar dari pelajaran sekolah. Kemudian yang berikutnya banyak murid lulusan SMA di Amerika bisa tembus ke kampus top tanpa pernah ikut kompetisi. Lalu kenapa murid lulusan SMA di Indonesia harus ikut kompetisi untuk tembus ke kampus top? Kurikulumnya sudah pasti beda jauh. Jadi kalau misalnya kita punya kan sistem pendidikan Bapak Ibu tahu sendiri kalau sistem pendidikan di Indonesia itu masih berbentuk persegi panjang, which is di mana anak-anak dengan semua mau bilang saya nggak mau bilang bodoh nggak bodoh karena nggak ada anak yang bodoh, hanya anak yang punya talentanya berbeda-beda. Sistemnya itu semua anak dengan tingkat kemampuan berbeda-beda itu akan selalu naik. Kalau di luar itu kan bentuknya adalah segitiga. Jadi untuk masuk di univ-univ tertentu itu untuk college-nya sendiri kan ada nilai-nilai tertentu. Jadi ada sekolah yang menyiapkan untuk skill, ada sekolah yang menyiapkan untuk benar-benar yang akan lanjut ke univ. Jadi beda-beda sih, Pak. Makanya kalau misalnya ada anak Indonesia yang sudah lolos sampai di AO level dan mereka mau lanjut ke US misalnya, mereka ikutkan foundation dulu atau college dulu di sana sebelum mereka transfer ke univ. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Jadi sudah pasti kalau mau bandingin kurikulumnya udah pasti berbeda. Fokusnya udah beda. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua? Benar, untuk yang daftar Canadian dan AMC itu selalu ada 1 kali pelatihan gratis dari Wadaya. Oh, itu nanti dihubungin dari admin. Kemudian, apakah gelar juara kompetisi olahraga seperti sepak bola membantu untuk persiapan portofolio murid? Untuk olahraga boleh. Sampai yang penting menangnya adalah sampai tingkat nasional. Kelas seperti ini hanya mat saja ya Pak, subjek lain nggak ada. Untuk sementara, kelas untuk persiapan ini hanya untuk matematika. Untuk kelas yang subjek lainnya mungkin akan diadakan juga. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, ini ada pertanyaan yang tentang sepak olahraga boleh ya, olahraga itu anak-anak Bapak Ibu juga akan dinilai, musik juga akan dinilai, tapi sampai sejauh mana tingkatannya kalau misalnya anak Bapak Ibu ikut kompetisi yang berhubungan dengan olahraga, yang berhubungan dengan seni, sampai tingkat nasional. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Untuk pembelajarannya sendiri, karena pengajarnya itu bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga, dan kebetulan soal yang AMC dan Canadian itu semua soalnya dalam bahasa Inggris, jadi akan mungkin untuk gabung jadi bilingual. Karena nggak semua anak juga bahasa Inggrisnya lancar dan nggak semua anak juga bahasa Indonesianya lancar, makanya akan pakai bilingual. Bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Kita masih punya 6 menit. Rencana mulai akhir Oktober sampai dengan akhir Desember ya, benar. Jadi kelasnya kita itu akan berakhir per 21 Desember. Last pendaftaran bahkan 1 hari sebelum masih bisa untuk mendaftar. Karena kan kita tidak punya tes masuk. Semua Zoom, ya semua Zoom. Kemudian sebaiknya portofolio murid disesuaikan dengan yang diminta kampus Asia, Eropa, atau Amerika. Ya disesuaikan dengan kampus dan disesuaikan dengan
major yang dia pilih. Tapi rata-rata personal statement-nya semua sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi ingat ya Bapak Ibu dan teman-teman, jalur masuk universitas itu tidak semua lewat Olimpiade, dan kalau tidak semua ikut Olimpiade, ada nilai plus teman-teman atau adik-adik sekalian atau anak-anak Bapak Ibu juga. Jadi kalau Olimpiade enggak, berarti yang plusnya yang lain apa? Kemudian untuk personal statement sendiri, atau misalnya dia punya impact untuk buat society atau kegiatan di apa komunitasnya, atau dia punya kegiatan di gereja, di kampus, di masjid, dan lain-lain, itu akan diminta bukan cuma 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, tapi konsistensinya dia melakukan kegiatannya itu selama at least 1 tahun. Jadi di situ keseriusannya. Jadi yang dari admisinya juga bakalan lihat, oh orang ini benar-benar buat kegiatan ini karena emang dia benar-benar pengen belajar, punya kepemimpinan yang baik, kemudian dia kalau selesai kuliah bisa kasih impact yang baik buat dia punya lingkungan. Jadi bukan hanya 1 bulan untuk bikin portofolio, itu biasanya nggak dilihat. Dan tadi yang saya bilang olahraga, musik, dan lain-lain itu juga sampai harus tingkat nasional. Kalau internasional malah lebih bagus lagi. Kalau les intensif khusus Canadian ada nggak private? Oh, untuk kelas intensif untuk Canadian, untuk sementara belum ada, tapi kita sementara akan buat untuk kelas seperti itu. Jadi sebenarnya kelas kompetisi ini akan dibagi, jadi berdasarkan timeline-nya itu, karena masing-masing kompetisi itu punya timeline masing-masing, jadi kita akan buat untuk 3 bulan, kita akan bahas khusus untuk ini, 3 bulan kita akan bahas khusus yang ini. Tapi untuk sementara karena American Competition dan Canadian ini bersamaan, jadi untuk kelas kompetisi ini yang kita akan cover itu lebih banyak adalah 2 kompetisi ini. Untuk private sendiri belum ada. Ada pertanyaan lagi teman-teman, Bapak Ibu? Kompetisi ya sebaiknya portofolio disesuaikan. Ini pertanyaan yang tadi saya dijawab juga. Kampus Asia, Eropa, atau Amerika, Pak, kompetisi termasuk. Misalnya ya saya kasih contoh NTU sama NUS. Kalau anaknya dapat Olimpiade sampai internasional, apapun medalinya, mereka gampang masuk. Jadi akan mungkin diterima dan akan dikasih beasiswa juga. Kemudian kompetisi yang lain seperti kompetisi yang ini, yang OSN, SMO, dilihat dia sampai dapat apa, itu juga bagian dari achievement-nya dia untuk taruh di portofolionya sebenarnya. Dan itu misalin kalau misalnya anaknya mau daftar di Kanada, Canadian Mathematics Contest terkenal di Kanada, berarti bakalan dilihat. Kalau di Amerika AMC. Jadi AMC ini sebenarnya kayak Indonesia punya OSK yang diizinkan untuk international students juga bisa berpartisipasi, tapi untuk yang nasionalnya seperti Indonesia punya OSN tidak. Jadi mereka hanya yang level 1-nya aja yang bisa ikut. Seperti itu, sama halnya juga dengan SMO. Nah, ini kompetisi-kompetisi yang lumayan terkenal. Jadi kalau misalnya semakin bagus dia punya performa dan dapat sesuatu, di achievement-nya juga malah lebih bagus. Bila murid sudah mengikuti kurikulum 2022, apakah masih harus ikut kompetisi? Kalau misalnya saya bertanya balik gini ke Bapak, kalau misalnya anak sudah ikut kurikulum 22, bagaimana univ di luar negeri akan terima dia kalau dia hanya memanfaatkan nilai raport saja? Sementara personal statement itu nilai raport tidak menjelaskan apapun tentang tuh anak. Yang selebihnya menjelaskan tentang anak itu ya dia punya. Makanya kenapa sampai ada personal statement-nya dan ada rata-rata nilai raportnya. Rata-rata nilai raportnya itu biasanya 90 ke atas. Seperti itu. AMC dan Canadian ini nanti level apa? Ada finalnya enggak lagi? AMC tidak ada finalnya lagi. Jadi AMC dan Canadian itu kita punya ada AMC 8, AMC 10, AMC 12, levelnya ada A dan B, untuk Canadian juga sama. Jadi cuman ini aja, untuk level lanjutannya nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan tambahan, semoga penjelasan saya cukup jelas. Dan kalau ingin bergabung, jangan lupa hubungin Wadaya College, daftarkan diri.
dan berlatih sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Dan saya mau tampilin lagi, jadi Bapak Ibu bisa daftarkan diri. Oh, saya lupa satu slide. Oh, saya lupa, sorry. Dan kita juga punya Before Competing Challenge. Jadi ini Before Competition, ini adalah kategori siswa SD kelas 6, kelas 8, kelas 10. Jadi kalau before competition ini related dengan logic. Jadi anak itu akan dikasih soal-soal yang dia akan melatih logiknya untuk berpikir. Ini sebenarnya pembuka awal untuk kalau dia melatih coding atau related dengan komputer sebenarnya. Jadi dari Waterloo juga. Jadi untuk informasi kelas dan pendaftaran kelas kompetisi nasional dan internasional, Bapak Ibu bisa klik link yang sudah dibagikan ke Zoom chat. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri info session di hari ini. Semoga info session hari ini bermanfaat. Jadi teman-teman, anak-anak Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri lagi, karena ujung dari sekolah kan, jenjang SMP, SMA, itu pasti UNIF. Jadi mau nggak mau, harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan personal statement sebaik mungkin. Jadi sama halnya dengan menjual diri kita gitu loh. Kenapa sampai kita layak untuk diterima di UNIF itu? Dan ada banyak cara untuk mempersiapkan, dan salah satunya adalah kelas kompetisi ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore dan salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu di info session berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatin, untuk info session itu biasanya infonya ada di Wadah College Official, jadi Bapak Ibu bisa follow IG-nya kita untuk tahu info-info selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya, selamat sore.